yang mengungkapkan bahwa Presiden akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, ada kekhawatiran penjegalan, kriminalisasi, tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ya, dalam setiap kontestasi pemilu apapun bisa terjadi. Jadi kalau sudah mau nyalon jangan pernah takut untuk pada isu apapun. Yang mengatakan ini dijegal, tidak ada kalau pemerintah tidak menjegal. Presiden akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Selamat malam saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Akhir-akhir ini banyak trending topik yang berkaitan dengan cawe-cawe. Ya, kalau saya melihat ya sebagai orang timur yang tidak tahu paham dengan kata cawe-cawe itu, artinya kalau sepemahaman saya seolah bahwa presiden akan bermain mendukung salah satu capres. Ya, menurut pemahaman saya, karena saya tidak terlalu paham dengan kata cawe-cawe itu pun bahasa Jawa. Nah, hanya di sini hanya menurut saya ada kelucuan. Akhir-akhir ini kalau saya lihat Poros Perubahan ini setiap hari apabila ada salah kata atau salah pengucapan atau gestur tubuh Presiden Jokowi begini, itu dibuat isu politiknya. Yang kemudian menjadi catatan sederhana saya kepada Pak Anies, seorang calon pemimpin yang menurut saya ini adalah ketakutan jika kita punya kepercayaan diri untuk mencalonkan seorang pemimpin. Hal-hal yang seperti itu disingkirkan. Rasa gelisah, ketakutan itu disingkirkan. Kita harus fight. Tidak perlu harus takut. Nah, dengan pernyataan-pernyataan ini kan menjadi benar ketika orang bilang Pak Anies itu adalah antitesanya Pak Jokowi. Sementara kita ketahui bahwa di sini harus digarisbawahi, saya tidak mengatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia mencintai Pak Jokowi, tapi sebagian besar mencintai Jokowi dan puas terhadap kepemimpinan Pak Jokowi. Yang kemudian muncullah tuntutan-tuntutan dari masyarakat untuk meminta Pak Presiden Jokowi 3 periode, hanya dibatasi oleh undang-undang konstitusi kita yang menyatakan seorang presiden cuma batas dengan 2 periode. Artinya masyarakat karena puas, mereka tidak melihat itu. Mereka yang penting menyampaikan aspirasinya, menuntut harus 3 periode. Yang kemudian masyarakat menginginkan, sebagian besar masyarakat menginginkan untuk seorang presiden yang mengganti posisi Pak Jokowi harus meneruskan program, harus melanjutkan, dan itu bukti yang kita lihat selama ini di media-media sosial. Banyak dukungan masyarakat ke salah satu capres. Saya sebut saja Pak Ganjar Pranowo. Mereka meminta bahwa Pak Ganjar harus meneruskan program yang telah dibuat oleh Presiden Jokowi. Dan begitu pun Pak Prabowo. Nah, di sini seperti video-video sebelumnya saya bilang, ada poros perubahan, ada poros melanjutkan. Poros melanjutkan itu ada 2. Pak Ganjar sama Pak Prabowo. Perubahan Pak Anies. Saya melihat akhir-akhir ini kenapa sampai dengan cawe-cawe segala macam ini muncul semenjak Pak Joni Plate ditangkap oleh kejaksaan. Saya tidak berbicara bahwa
begini begitu, tapi masyarakat tentu tahu ya, namanya menetapkan seseorang tersangka itu sudah 2 alat bukti yang cukup, yang kemudian akan dikembangkan dalam persidangan. Masyarakat awam pun tahu itu. Hanya dengan situasi yang namanya tahun politik ini, semuanya itu bisa digiring kemana-mana. Maka saya tidak heran ketika salah satu kader Partai Nasdem dengan lantang berbicara bahwa ini adalah ada upaya penjagalan, kriminalisasi hukum, yang kemudian yang katanya petugas partai, risiko dari seorang presiden yang merupakan petugas partai. Pertanyaan saya sederhana, sebenarnya oknum ini yang mengatakan presiden petugas partai, dia sendiri dengan bangga pakai jas partai Nasdem, dan dia berbicara dengan lantang. Artinya di situ dia mewakili partai, artinya petugas partai juga gitu loh. Sesederhana itu. Nah, yang kemudian kita melihat bahwa Nasdem ini, Partai Nasdem ini mengusung Pak Anies. Artinya Pak Anies orang luar partai datang atau diusung oleh Partai Nasdem. Partai Nasdem ibarat kata sebuah mobil. Pak Anies mau nyetir mobil ini, ada bosnya, bos mobil itu yaitu Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh akan memberitahu kepada Pak Anies, ingat, saudara bawa ikut aturan, ada rambu-rambunya, jangan ugal-ugalan. Ya tentunya Pak Anies akan ikut itu, aturan. Artinya sama saja, kalau dia tidak nyetir secara baik, yang kemudian ugal-ugalan, tentunya akan dimarah sama bosnya, dan tegur oleh bosnya. Saudara ini barang saya, mobil saya, kenapa kamu bawa ugal-ugalan? Gitu loh. Itu sesederhana itu. Di sini dia menjalankan itu karena berdasarkan perintah bos. Jadi kalau bicara belum bukan petugas partai, Bapak ini mau bodohin siapa? Masyarakat udah cerdas-cerdas, Pak. Dia calon ke sana karena partai. Bukan dia jalan yang kayak dulu yang independen. Kan dia masuk ke sana karena partai. Itu sesederhana itu. Artinya kita clear bahwa mencalonkan diri, mau mencalon presiden, tentunya harus lewat partai, kendaraan politik. Tentunya, nah kalau kita sudah bilang kendaraan politik, artinya kita ini petugas partai itu sendiri. Begitu saudara semua. Sesederhana itu. Jadi kalau seandainya Pak Anies kalau mau naiki elektabilitasnya, saya kira jangan menjadi antitesanya Jokowi. Kalau tetap memilih jalur itu, percaya tidak akan dipilih. Dipilih mungkin sebagian kecil pendukung. Itu saja saudara semua. Jadi jangan terlalu menyudutkan Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi sangat dicintai. Sebagian besar masyarakat Indonesia mencintai Jokowi. Catatan penting itu. Silakanlah kalian mau saling baku ini, silakan kalian yang calon-calon capres-capres ini, silakan jual ide-ide kalian berupa visi misi supaya bisa dilihat oleh masyarakat semua. Tidak perlu mengkoreksi Presiden Jokowi
saudara belum jadi presiden aja sudah mau koreksi-koreksi presiden yang sudah berhasil membawa Indonesia ini lebih baik. Belum jadi presiden sudah kritik ini, kritik itu. Sementara kita ketahui bahwa semua calon ini ada rekam jejak masa lalunya yang tentunya itu menjadi catatan besar buat masyarakat Indonesia. Itu tidak bisa hilang gitu saja, karena jejak digital itu selalu ada. Jadi itulah, jangan menjadi antitesanya Pak Jokowi. Ingat, Pak Jokowi sebagian besar masyarakat Indonesia sangat mencintai. Oke, itu saudaraku semua. Jangan lupa tetap dukung channel saya supaya channel saya bisa berkembang. Like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih buat saudaraku semua yang sudah mendukung channel saya, yang sudah subscribe channel. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat malam.